Hai Food Nation, pasti kalian udah gak asing kan sama yang namanya COVID. Dan pada akhirnya semua aktivitas kita termasuk kuliah dijadikan online. Gimana nih perasaan kalian selama hampir 10 bulan ngerasain kuliah online? Pasti ada suka dukanya kan? Atau lebih banyak dukanya nih? Nah, kita kali ini akan tanya-tanya ke beberapa mahasiswa FTP UKWMS tentang kuliah online. Dan kita juga kedatangan tamu spesial dari perwakilan dosen FTP. Yuk langsung aja kita lihat tanggapan mereka. Enak gak sih kuliah online? Alasannya? Kalau menurutku ini kuliah online ini ada enaknya sama ada nggak enaknya. Kadang tuh ada beberapa kelas yang boleh open book. Rumahku kan jauh banget kan dari kampus. Kalau misalnya bangun tuh harus 1 jam sebelum. Bangun dari kasur tinggal ke meja buat kuliah. Hemat waktu juga irit. Gak enaknya waktu ngumpulin tugas iku kadang kan error sih wifi. Kalau kayak gitu bela lain. Capek di depan komputer, depan HP. Bosen lah di rumah terus. Ya itu tugasnya banyak tuh. Kayak gak ngerasain vibes kampus kayak gimana sih. Lebih pilih praktikum online atau offline? Kenapa? Praktikum ya jelas offline lah. Pasti lebih asik offline, soalnya bahan-bahannya kan pasti lebih lengkap di lab gitu kan. Memang kadang tuh menegangkan, tapi itu memang part of FTP gitu, jadi kita harus ngerasain. Cuma lihat video kan, nah takutnya itu kayak nggak paham gitu loh kalau misalnya nggak megang alatnya sendiri. Kalau nggak praktek tuh kayak kurang greget gitu rasanya, kayak ya itu offline. Meskipun tugasnya lebih enak online. Nggak bisa di lab itu kayak gimana sih, langsung ngeliat, apalagi kalau praktikumnya berhubungan dengan bau-bauan kayak gitu kan, jadi kayak kita lebih paham, oh ini bedanya ini. Nah, kan cuma tinggal lihat video terus kamu tinggal bikin laporan gitu. Prefer praktikum online. Terus misalnya tentang buat LKM online kan juga lebih enak ya, rasanya kayak bisa searching kayak gitu. Misalkan rasanya kayak mesti hafal gitu. Apa yang kalian kangenin dari kuliah offline? Hal yang dikangenin, jalan dari parkiran ke kampus itu panjang, itu ramah, kerasa itu. Yang pasti kangen susu kantin sih, makanannya. bosen misalnya ngantuk gitu, kita bisa ngomong sama teman di sebelah, kadang bisa paling nggak ngomong-ngomong hal gak penting lah. Ketemu teman, terus kayak misalnya jam kosong, terus nunggu bareng-bareng di senat atau kayak pergi-pergi ke Indomaret Point gitu-gitu sih. Gibah bareng. Tidur di kelas, dimarahin, bisa ketemu teman. Bagaimana pendapat kalian tentang event kuliah secara online? Seru sih, kayak pertama kali kan kita acara kayak gitu, yang biasanya offline terus jadi online. Ya ada plus minusnya lah. Cuma kalau plus kan jadi plus, kalau minus ke minus jadi plus. Minus kali minus kan plus ya, iya nggak? Gak bisa kayak sosialisasi langsung deh orang-orang gitu. Perasaannya gimana ya? Agak gimana gitu ya, kayak rada aneh gitu sih. Soalnya kan biasanya kan offline ya kan. Terus kayak misalnya kayak contohnya ikut English Club yang biasanya offline seru-seruan, terus ini jadi di Zoom gitu kan. Ya perlu adaptasi sih, tapi ya mending offline sih kalau aku kayak. Apa hal pertama yang kalian lakukan saat kuliah offline dijalankan lagi? Hal yang pertama akan aku lakuin adalah apa ya? Ya pasti hangout sama teman-temanku yang aku kangen banget. Lebih kepingin ke kenalan beneran, ketemu secara tatap muka, ingin tahu orang-orangnya itu kayak gimana semua gitu. Out bareng mbak temen-temen. Dimulai pastinya hal pertama aku lakuin adalah ganti alarm, karena biasanya alarmnya 7, ini tak ganti alarm 5:30. Pertama sebelum masuk kuliah, aku kan kuliah jam 7 kan biasanya FTP itu kan. Jadi aku berangkat jam 6 sampai sana harus jam 6. Terus aku harus telepon temanku, ayo kuliah, semangat. Terus habis ngingetin aku pulang. Makan di kantin lah. Belajar untuk tata waktu, itu yang paling penting menurutku. Soalnya kita kalau di offline ini nggak perlu pinter-pinter banget gitu loh tata waktu. Soalnya waktu kita banyak banget. Malam Bu Yulian. Halo, selamat malam Cecil. Ya Bu, bentar lagi mau sedikit-sedikit tanya nih buat tentang kuliah online.
Oke, saya lebih memilih kuliah offline ya. Kenapa? Karena kalau dengan kuliah online itu selalu harus standby dengan laptop. Kapasitas mata untuk melihat laptop itu juga tidak bisa terus-menerus. Tentang praktikum online, ya praktikum online ini ya praktikum yang memang kami lakukan untuk mendekatkan prinsip yang seperti dilakukan di laboratorium. Tetapi memang tidak bisa semua prinsip itu dilakukan karena satu keterbatasan peralatan juga. Apabila di laboratorium itu kan kita melakukan praktikum sudah dengan prosedur tertentu, dengan instrumen tertentu. Karena namanya praktikum online, mau tidak mau kita juga menyesuaikan dengan ya apa yang memang ada dan tersedia yang di dekat kalian. Itu yang mungkin ada sedikit miss ya atau hilang dari angkatan kalian yang mungkin sekarang sedang kuliah atau praktikum secara online ini. Sepi sih, apalagi kalau pas datangnya semisal seperti hari Senin gitu ya, itu sedikit yang ke kampus agak ramai tuh Selasa, Rabu itu agak ramai. Biasanya kan lorong depan TU kan ramai sama kalian ya. Nah, tapi ini karena nggak ada kalian nggak masuk, ya hanya 1-2 orang gitu. Itu pun kakak kelas kalian kan juga terbatas yang duduk di depan. Kan mereka banyak kegiatan di laboratorium, seperti itu. Kalau dibilang semester depan ya, tetap universitas perlu persiapan, di mana persiapannya itu tidak hanya sekadar tadi protokol kesehatan, ya, tetapi juga dari pemerintah daerahnya yang memang di mana universitas itu berada. Kalau pemerintah daerahnya mengizinkan, ya berarti kita bisa melakukan kuliah tatap muka itu. Di samping itu juga dari pihak orang tua kalian, ya kan karena setiap mahasiswa juga punya wali, punya orang tua. Ketika orang tuanya tidak mengizinkan untuk kuliah tatap muka ya, kita juga tidak bisa memaksakan yang mahasiswa tersebut harus masuk ke kampus, gitu. Nah, apabila semua protokol kesehatan atau persyaratan yang diberikan itu juga sudah dilakukan, istilahnya sudah punya checklistnya, sudah ada checklistnya semua, dan kemudian tadi ya dari pihak pemerintah daerah juga sudah mengizinkan, kemudian beberapa orang tua kalian pun juga mempersilakan kalian sudah mulai bisa kuliah tatap muka, ya kenapa tidak kalian juga kuliah tatap muka di semester depan, ya, karena memang sudah boleh kuliah tatap muka di tahun depan gitu kan, cuma tadi ada beberapa yang harus dipenuhi persyaratannya. Masih sangat bisa karena kalau kuliah itu pasti ada waktu entah sekali atau mungkin 2 kali dosen kalian mengalami tidak bisa mengajar ya, entah karena beliaunya ada rapat di luar atau acara di luar atau mungkin sedang perjalanan. Nah itu bisa digantikan dengan cara kuliah online seperti ini. Oke. Pesannya ya, terutama untuk yang kalian semua yang mengalami pembelajaran daring seperti ini, mungkin rasanya menjenuhkan ya, tapi kalau kalian bisa memikirkan pada sisi yang lain ya, bahwa kalian di sini juga mendapat kesempatan lebih untuk mengeksplorasi diri kalian. Kalian semakin lebih kreatif ya. Kreatifnya dalam hal ini adalah kalian bisa mencari dari berbagai macam sumber ya, bahkan kalau internet itu kita bilang tidak terbatas ya, kalian bisa mengetahui kata kunci yang sesuai, kalian bisa menemukan apa yang mungkin kalian ingin cari gitu. Nah tidak perlu berkecil hati karena sebenarnya kuliah online ini sangat membantu kalian juga untuk semakin menjadi ya mahasiswa yang belajar dengan mandiri ya. Kalian lebih mandiri loh dengan online ini. Mau tidak mau kan kalian harus banyak mencari karena kuliah tatap muka pun dibatasi. Nah, karena kalau memang kuliah tatap muka sering pun, nah ini kan juga kan karena kalian pakai kuota ya. Nah, tentu pasti ada yang memberatkan pada sisi kuota itu kalau belajar kuliah secara online ya. Makanya diberikan tugas-tugas mandiri yang bisa kalian cari di internet sehingga kuliah online ini ya, pembelajaran secara online ini, sisi positifnya adalah kalian itu jadi lebih mandiri dalam mengambil ilmu pengetahuan atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan bisa dari berbagai macam sumber, dan juga ketika kalian praktikum pun, itu juga terlihat sekali dari antusiasme kalian.
setiap kalian diminta untuk ini cari bahannya, nah, kalian berusaha mencari, kemudian memecahkan seperti apa caranya sampai akhirnya mendapatkan hasil yang memang diinginkan atau di saat dinyatakan sama dosen, oh ya sudah sesuai seperti itu. Kalaupun di sini kalian merasa masih ada rasanya ada pembelajaran yang kurang, nah kami tetap akan dengan terbuka ya memfasilitasi yang mungkin kalian selama masa online kemarin merasa kurang dapat tujuan pembelajarannya. Itu ya mungkin nanti juga bisa disampaikan entah melalui BPM atau melalui ketika kita sarasehan bersama itu untuk istilahnya bisa difasilitasi terhadap pembelajaran yang mungkin kemarin kurang mencapai tujuannya. Terima kasih juga Bu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, itu adalah beberapa tanggapan dari teman-teman FTP serta dosen kita tercinta Bu Yuluyan. Semoga video kali ini bisa menghibur Food Nation di rumah. Tetap semangat dalam menjalani kuliah online ya teman-teman. Stay safe and keep healthy. Bye-bye.